Shalom, damai di hati, saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Hari ini Senin 4 Desember 2023 kita berjumpa dalam ibadah renungan harian keluarga. Saya meyakini dan percaya bahwa hari ini saudara-saudara boleh menikmati berkat Tuhan, boleh menikmati tuntunan penyertaan Tuhan. Karena itu kita siapkan diri kita beribadah di saat ini. Mari kita memulainya dengan berdoa. Kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, terpuji Engkau, kami mengucap syukur untuk hari dan kehidupan yang Kau berikan bagi kami. Kami hendak memanfaatkan hari baik yang Tuhan beri bagi kami ini dengan melakukan segala hal yang berkenan di hadapan Tuhan dan mendasarinya dengan kebenaran firman yang hendak kami baca dan renungkan di saat ini. Berkenan kiranya Engkau dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan membimbing kami memahami setiap firman Tuhan. Namun ampun kami dari salah dan dosa yang kami perbuat. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi diberkati Tuhan, hari ini kita akan membaca kebenaran firman Tuhan dari kitab Mazmur pasalnya yang ke-85, ayatnya yang ketiga dan ayatnya yang keempat. Firman Tuhan ditulis demikian. Engkau telah mengampuni kesalahan umat-Mu, telah menutupi segala dosa mereka. Engkau telah menyurutkan segala kemas-Mu, telah meredahkan murka-Mu yang menyala-nyala. Saudara, demikianlah kebenaran firman yang kita baca. Kita renungkan ini dengan tema menyurutkan kemarahan. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kemarahan hanya berguna pada titik tertentu. Setelah itu akan menjadi amarah dan amarah akan membuat kamu lalai. Kata Lauren Oliver, seorang novelis muda Amerika. Frasa yang dikutip dalam salah satu novelnya ini menyampaikan pesan teologis bahwa sekalipun ada nilai positif dalam kemarahan, tetapi tidak dapat dibiarkan berlangsung lama dan panjang. Seperti kata Paulus atau Rasul Paulus, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Jangan menyimpan amarah kepada sesama sampai matahari terbenam. Efesus 4 ayat 26, atau juga kita bisa bandingkan dari Mazmur 4 ayat 4 dan ayat 5. Bacaan Alkitab saat ini, engkau telah menyurutkan segala gemas-Mu. Mazmur 3, Mazmur 85 ayat 4. Gemas, kata lain dari bentuk kemarahan. Ketika ia menyurutkan segala gemasnya, maka serentak proses pengampunan atas dosa dan kesalahan umatnya berlangsung. Inti pemberitaan Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu adalah oleh karena kasih karunia Tuhan Allah berkenan mengampuni dosa manusia. Tanpa Tuhan Allah menyurutkan gemasnya, manusia akan terus berjalan dalam jalan menuju kebinasaan kekal. Kasih karunia dan anugerah terbesar yang diterima manusia dari Tuhan Allah, yakni ketika gemasnya surut sebagaimana yang dikatakannya dalam Mazmur 103 ayat 10 sampai 11. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita, tetapi setinggi langit di atas bumi, demikianlah besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, besarnya kasih setia Tuhan Allah yang membuat Ia menyurutkan segala gemasnya kepada umatnya. Saudara, John Newton adalah pengubah lagu Ajaib Benar Anugerah. Dia, di mana ia menyanyikan, ini seringkali dinyanyikan dalam unsur berita anugerah sesudah jemaat menyampaikan pengakuan dosa. Syair lagu ini diubah berdasarkan pengalaman kehidupannya
Dalam ayat 1, frasa terakhir lagu itu, Newton berkata, "Ku hilang, buta, bercelah, olehnya ku sembuh." Manusia disembuhkan Tuhan dari luka dosa ketika ia menyurutkan gemasnya. Nah, keluarga Kristen diingatkan untuk selalu hidup dalam pengampunan. Jangan menyampaikan amarah kepada sesama sampai matahari terbenam, sebab kita diselamatkan karena Tuhan Allah tidak menyimpan kesalahan dan dosa kita. Sebagai bentuk kasih, pengampunannya, ia datang dalam wujud Yesus Kristus dan ia rela mati di kayu salib. Pengampunan yang diberikannya kepada kita harus kita bagikan kepada sesama yang ada di dalam kehidupan ini. Sesama, entahkah itu keluarga atau siapapun. Tuhan memberkati dan menolong kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih, kami mengucap syukur untuk firman-Mu di hari ini. Jujur kami mengaku di hadapan-Mu, bahwa seringkali dalam menjalani kehidupan ini kami terpengaruh untuk tidak melakukan kebenaran, hidup dalam amarah, hidup dalam kebencian, hidup dalam hal-hal yang Engkau tidak kehendaki. Karena itu, dengan kebenaran firman-Mu saat ini kami sangat bersyukur kami diingatkan untuk membuang segala macam dosa termasuk amarah, dan kami mau hidup dalam kedamaian, kami mau hidup di dalam kebaikan satu dengan yang lain yang kami mulai dari diri kami sendiri, keluarga, jemaat masyarakat, dan kemanapun kami pergi, kami melakukan hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, karena itu ya Tuhan, ketika kami menjalani kehidupan ini, bimbing, tuntun, sertai kami selalu untuk terus berjalan di jalan Tuhan. Jauhkan kami dari hal-hal yang tidak kami inginkan untuk kami lakukan. Bentengi pagari kami semua Tuhan dengan firman-Mu, supaya kami hidup di jalan Tuhan. Berkati jemaat-Mu, Maranatha Paslatan, atau siapapun kami yang setia mendengarkan renungan ini, diberkati oleh Tuhan. Perangkat pelayanan yang ada diberkati. Diaken, penatua, pendeta, diberkati oleh Tuhan. Terlebih juga komisi multimedia, diberkati oleh Tuhan, dipakai oleh Tuhan untuk talenta yang mereka miliki, dipergunakan untuk memuliakan Tuhan, dan nama Tuhan dipuji dimuliakan. Terpuji Engkau Tuhan. Kami yang bimbang, kami yang ada dalam pergumulan dikuatkan iman, kami yang sakit disembuhkan, yang dalam pergumulan dikuatkan iman menghadapi pergumulan. Dalam sukacita iman dengan berbagai berkat, biarlah sukacita itu terarah hanya kepada Tuhan. Berkati bangsa dan negara kami, daerah kami Sulawesi Utara, Pemohon tercinta Paslatan, diberkati oleh Tuhan. Bahkan Engkau memberkati duniamu ini. Terpuji Engkau Tuhan. Kami menyerahkan kehidupan kami hari ini, terus dibimbing, diarahkan oleh Tuhan. Terpuji nama-Mu Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, demikianlah firman Tuhan yang kita boleh ikuti lewat renungan harian keluarga di saat ini. Tuhan memberkati kita semua. Jangan lupa untuk terus mengikuti renungan harian keluarga ini. Jangan lupa like, subscribe, bahkan share. Tuhan memberkati. Shalom.